Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1996 sampai bab 2000. Ye Chen melihat bahwa Claudia baru berusia 17 atau 18 tahun, dan dia tampaknya merupakan keturunan campuran timur dan barat. Dengan mata biru, bulu mata panjang, hidung mancung, dan rambut coklat kehitaman, fitur wajahnya terlihat nyaris sempurna. Namun, meskipun fitur wajahnya sangat cantik dan wajahnya sempurna, hanya ada bekas luka bakar dari pipi kanan hingga lehernya. Bekas luka tersebut sangat terlihat jelas dan seluruh kulitnya telah dipelintir seluruhnya menjadi bola. Sungguh mengejutkan dan bahkan terlihat sedikit menakutkan. Teror. Claudia juga sengaja berbalik ke samping, berusaha agar Ye Chen tidak melihat bekas luka di sisi kanannya, dan bahkan tanpa sadar menarik kerah bajunya, berusaha memblokirnya sebanyak mungkin. Ye Chen memandang Claudia dan berkata dengan sopan, "Halo Claudia, bahasa Mandarin Anda sangat bagus." Claudia mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan Ye, atas pujiannya." Li Xiaofen memperkenalkan, "Saudara Ye Chen. Ini Claudia Dinosio, karyawan kedua di toko kami. Ibu Claudia adalah orang Tionghoa dan ayahnya orang Italia, setengah Tionghoa. Dan dia telah belajar bahasa Mandarin dari ibunya sejak dia masih kecil. Jadi dia sangat fasih berbahasa Mandarin, hampir tidak ada bedanya dengan kita." Begitu, Ye Chen mengangguk ringan, sambil berpikir dalam hatinya. Claudia berkata kepada Li Xiaofen dengan gugup saat ini, "Saudari Xiaofen, tidak ada lagi irisan roti. Saya akan pergi ke gudang di belakang untuk mengambil beberapa." Li Xiaofen mengangguk cepat dan berkata, "Oke, cepat pergi, Claudia." Ia berbalik dan memasuki gudang di dalam, dan Li Xiaofen merendahkan suaranya di telinga Ye Chen dan berkata, "Saudara Ye Chen, Claudia relatif tertutup. Selain itu, pernah terjadi kebakaran di rumahnya sebelumnya, dan orang tuanya serta dua adik laki-laki semuanya ada di sana. Dia terbakar sampai mati dalam api, dan wajah serta lehernya juga terbakar parah, jadi dia selalu sedikit tidak percaya diri. Tetapi dia masih sangat baik hati, dan dapat menanggung kesulitan, dan bertahan bekerja keras." Ye Chen mengklik. Mengangguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya pengalaman hidup gadis ini cukup menyedihkan. "Iya." Li Xiaofen menghela nafas pelan dan berkata, "Dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya sekarang, dan teman-teman sekelasnya di sekolah sering menindasnya. Jadi dia putus sekolah, tidak punya sumber penghasilan, dan tidak punya tempat tinggal tetap. Kemudian dia datang bekerja di toko." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda merekrutnya?" "Itu Bibi Li." Li Xiaofen berkata, "Ketika ibunya masih hidup, dia kadang-kadang terlalu sibuk, jadi dia akan mengirim adik bungsunya ke tempat penitipan anak. Dia menjadi berteman dengan Bibi Li begitu dia bola-balik. Terlebih lagi, ibunya berasal dari Jinling beberapa tahun yang lalu. Jadi dia dianggap sebagai sesama penduduk desa, jadi Bibi Li dan dia rukun. Tapi aku tidak menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi secara tiba-tiba." Setelah itu, Li Xiaofen menambahkan, setelah sesuatu terjadi di rumah Claudia, dia menghilang selama hampir setengah bulan, dan Bibi Li masih terus mencarinya, dan setelah dia kembali, Bibi Li meninggalkannya di rumah. Selama itu, Claudia tidak berani keluar menemui orang, dan dia tidak pergi ke sekolah. Belakangan, dia tidak mau makan di rumah setiap hari. Dia bersikeras saat datang ke toko untuk membantu. Bibi Li merasa ini juga akan membantunya keluar dari bayang-bayang sesegera mungkin, jadi dia memintanya untuk datang. Ye Chen mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, Claudia keluar dengan setumpuk irisan roti, dan Li Xiaofen buru-buru melangkah maju untuk membantu. Melihat beban kerjanya tidak terlalu besar, Ye Chen tidak naik untuk membantu, malah berbalik dan berjalan ke pintu toko serba ada. Ye Chen berdiri diam di depan pintu, mengeluarkan sebatang permen karet yang baru saja diambilnya. Dengan lembut mengambil sepotong,
mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia melihat sekeliling. Suasana kehidupan di Hastings Street sangat kental. Ada berbagai toko dengan tanda Cina di mana-mana. Sebagian besar adalah restoran dan restoran kantoan. Ada banyak truk makanan keliling di kawasan pejalan kaki di kedua sisi jalan. Ada yang menjual pancake dan buah-buahan. Ada pula yang menjual raw giamo barat laut. Meski sudah lewat jam makan siang, para pedagang tetap menjalankan bisnisnya dengan baik. Ye Chen berhenti dan melihatnya sebentar. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kehidupan di sini nyaman dan damai, dan dia tidak bisa melihat di mana bahayanya. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita berusia 17 atau 18 tahun yang tampak seperti siswa sekolah menengah datang ke pintu toko serba ada bersama-sama. Mereka melewati Ye Chen, membuka pintu dan masuk. Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang, diikuti oleh seorang anak laki-laki Asia yang trendy dan mencolok. Keduanya berpegangan tangan seperti pasangan. Di belakang laki-laki dan perempuan itu, ada dua orang gadis berpakaian warna-warni, salah satunya bahkan memiliki cincin bibir. Kesan pertama Ye Chen terhadap orang-orang ini adalah bahwa mereka tampak seperti remaja bermasalah yang biasa terjadi di kota-kota tingkat ketiga dan kelima di Tiongkok. Mereka berempat memasuki toko serba ada, dan gadis yang memimpin berkata langsung, "Hei, bungkus Marlboro untukku." Li Xiaofen berbalik dan melihat anak-anak ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ada beberapa di BC. Ditetapkan bahwa hanya orang yang berusia di atas 19 tahun yang dapat membeli rokok." Gadis di kepala itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Bibiku sudah berusia 19 tahun. Li Xiaofen berkata dengan ringan, "Kalau begitu tolong tunjukkan kartu kesehatanmu," kata gadis di kepala. Dia berkata dengan nada menghina, "Saya tidak membawa kartu kesehatan saya berusia 19 tahun ini. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada wanita jalang itu." Claudia di sebelah Li Xiaofen dan berkata dengan tatapan provokatif, "Hei, perempuan jalang cacat itu, beritahu perempuan jalang ini, apakah tahun ini aku berumur 19 tahun?" Claudia sedikit gugup, tetapi berkata dengan tegas, "Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu seharusnya baru berusia 19 tahun ini, lebih dari 18 tahun. Setelah itu, dia memandang Li Xiaofen dan berkata dengan serius, "Saudari Xiaofen, jika kita menjual rokok kepadanya, menurut hukum BC, toko tersebut akan didenda hingga 50.000 dolar Kanada." Li Xiaofen mengerutkan kening dan berkata, "Saya meminta Anda untuk fokus belajar setiap hari, dan jangan datang ke sini untuk mencari masalah dengan saya. Pergilah, Anda tidak diterima di sini." Wajah gadis itu tiba-tiba berbalik dingin dan dia menatap Claudius. Ya, berkata dengan suara dingin, "Dia memang menyebalkan, dia biasanya suka mencuri perhatianku di sekolah, tapi sekarang wajahnya hancur dan kamu masih membuatku jijik di sini. Kamu harus membuat merepotkanku ketika aku membeli sebungkus rokok. Kamu benar-benar jalang." Setelah mengatakan itu, dia memeluk bahunya dan menatap anak laki-laki di sebelahnya, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Kamu sangat buta. Kamu sebenarnya diam-diam menyukai wanita jalang ini sebelumnya. Bukankah kamu bahkan menulis beberapa surat untuknya di belakangku? Surat cinta? Sepertinya dia bahkan tidak mengganggumu saat itu. Dia mungkin tidak menganggapmu serius saat itu semua, tapi sekarang dia cacat. Apakah kamu ingin putus denganku dan mencoba mengejarnya lagi? Mungkin dia akan menyetujuinya." "Mungkin," anak laki-laki itu berkata dengan sedikit malu. "Yunyun, itu semua sudah berlalu. Aku memang buta sebelumnya, dan aku pasti tidak akan tergoda dan tersihir oleh orang seperti itu di masa depan." Ketika Claudia mendengar ini, dia segera berkata dengan suara dingin, "Li Haoyang, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah merayumu, aku bahkan tidak membuka surat yang kamu tulis kepadaku sebelum aku mengembalikannya secara utuh. Aku harap sebagai seorang laki-laki, ketika kamu berbicara, kamu setidaknya akan memiliki tanggung jawab paling mendasar yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki punya." Anak laki-laki bernama Li Haoyang tiba-tiba tersipu.
tetapi gadis di sampingnya menambahkan rasa cemburu dan mengejek. Oh, Li Haoyang, mereka bahkan belum membaca surat yang Anda tulis kepada mereka. Apakah Anda pikir Anda malu? Kuncinya intinya sekarang dia cacat dan jelek, dia masih meremehkanmu dan masih bisa menamparkan wajahmu. Kamu apa gunanya mengatakan kamu masih hidup? Jika aku jadi kamu, aku akan membunuhmu dengan sepotong tahu. Li Xiaofen berkata saat ini, silakan keluar dan pukul saya jika Anda ingin dibunuh. Jangan pukul saya di toko saya. Saya tidak menyambut Anda di sini. Persetan, gadis itu mengumpat dengan keras. Kamu memiliki toko swalayan sialan ya? Apa yang kamu coba lakukan denganku? Percaya atau tidak, aku akan menghentikan pembukaan tokomu dalam hitungan menit. Menghadapi provokasi gadis yang bertanggung jawab, Li Xiaofen hanya berkata dengan ringan, saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak meninggalkan toko saya akan memanggil polisi. Panggil polisi. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu lapor, kamu sudah selesai melaporkannya. Polisi, percaya atau tidak, aku akan menelepon sekarang dan meminta ayahku untuk membeli semua deretan etalase ini, sehingga kamu bisa keluar dari sini besok. Li Xiaofen bertanya dengan dingin, apa, senang rasanya jika Anda punya uang, rumah ini untuk saya. Anda telah menyewa selama 5 tahun. Anda dapat mengantar saya keluar jika Anda mau, selama Anda membayar saya uang yang saya investasikan dalam pembukaan toko dan ganti rugi sewa, saya dapat berpindah tempat kapan saja. Terserah Anda apakah Anda mampu membayar kompensasi. Gadis itu berkata dengan nada menghina. Berkata, kakak, menurutku kamu tidak terlalu muda, tapi kamu naif sekali. Percayakah kamu, setelah saya meminta ayah saya untuk membeli toko ini, ada 10.000 cara untuk mencegah toko Anda dibuka. Dan Anda tidak akan bisa mendapatkan kembali 1 sen pun dari investasi Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencoba menyewa pengacara untuk mengajukan kasus ini. Ayah saya menghabiskan ratusan ribu setahun hanya untuk menyewa pengacara untuk mengajukan perkara bagi saya. Dolar Kanada. Biarkan saya melihat apa yang Anda mainkan dengan saya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Claudia dan berkata kepada Li Xiaofen, jika kamu masih ingin membuka toko ini, segera biarkan wanita jalang ini keluar dari sini. Selama wanita jalang ini masih bekerja di tokomu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Claudia bertanya dengan marah, Huang Xinyu, menurutku aku tidak pernah memprovokasimu. Mengapa kamu mengincarku kemana-mana? Jika aku tidak ingat jika salah, ketika orang tuaku masih hidup, kaulah yang mengejarku setiap hari, dan bahkan mengatakan bahwa kamu akan menjadi saudara perempuanku bersamaku. Bahkan jika aku tidak setuju denganmu pada awalnya, kamu tidak perlu terlalu keras padaku, kan? Pemimpinnya adalah Huang Xinyu. Ketika gadis itu mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi meremehkan, dulu aku mengira ayahmu cukup cakap. Aku sangat menghargaimu, jadi aku ingin bersumpah berteman denganmu. Namun pada akhirnya, aku tidak menyangka bahwa ayahmu hanya akan mengatakan itu keren. Selain itu, awalnya aku berpikir aku tidak meremehkan cadangan palsumu. Ayahmu sendiri adalah seorang gangster, dan dia juga seorang mafia Italia yang terkenal kejam. Kamu berpura-pura menjadi murid yang baik sepanjang hari, berkata Huang Xinyu. Kemudian dia memandang Claudia dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, juga, yang paling membuatku tidak bahagia adalah kamu merayu laki-lakiku. Kamu tidak bertanya-tanya seputar studi Kanada di luar negeri lingkaran. Siapa laki-laki Huang Xinyuku? Beraninya kamu datang ke sini untuk merayuku. Claudia mengepalkan tinjunya dan berkata-kata demi kata, aku baru saja mengatakannya. Aku tidak pernah merayu pacarmu, pacarmulah yang terus melecehkanku. Tolong jelaskan faktanya dulu. Huang Xinyu berseru, sialan, jika kamu bukan wanita jalang yang menggoda sepanjang hari, bagaimana pacarku bisa dibuat bingung olehmu? Setelah mengatakan itu, dia melotot pada anak laki-laki di sebelahnya dan berteriak dengan marah. Li Haoyang tampar wajahnya dengan keras. Ngomong-ngomong, pelintir rambutnya, aku akan lihat apa yang dia gunakan untuk menutupi wajah jeleknya di masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencibir Li dan berkata,
Saya akan merekam seluruh proses dan mengirimkannya ke platform video pendek sehingga semua orang dapat melihat seperti apa Claudia, si cantik sekolah yang dulu jadilah yang paling populer. Sepertinya sekarang, Li Haoyang berkata dengan canggung, "Oke. Xin Yu, ayo pergi. Tidak perlu mengenalnya." Huang Xinyu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Li Haoyang. Dengan bentak, Li Haoyang tercengang. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Li Haoyang, apa maksudmu? Melindunginya? Bukan, sepertinya aku salah menyalahkannya barusan. Benarkah kamu yang terus melecehkannya di belakangku?" Li Haoyang menutupi wajahnya dan sedikit goyah sejenak. Melihat dia masih bergerak, Huang Xinyu tiba-tiba menjadi marah dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, Anda tidak ingin berkelahi, kan? Oke, mulai sekarang, saat kita putus, menjauhlah dariku sejauh mungkin." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada dua gadis lain di sekitarnya, "Kalian berdua, tangkap dia, aku sendiri yang akan memberi pelajaran pada wanita jalang ini." Li Haoyang dengan cepat memohon, "Xinyu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Huang Xinyu berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa maksudmu. Aku akan memberimu dua pilihan hari ini, keluar dari sini, atau pukul aku dengan keras." Wanita jalang itu, Li Haoyang ragu-ragu sejenak, lalu sepertinya sudah mengambil keputusan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya, menatap Claudia, mengertakkan gigi dan mengutuk Claudia. "Aku tidak pernah merekrutmu, tetapi kamu benar-benar melakukannya di depan aku. Di depan pacarmu, kamu bilang aku melecehkanmu. Karena kamu yang memulai masalah lebih dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Melihat ini, Huang Xinyu memasang senyuman sukses di bibirnya, lalu berkata kepada dua gadis di sampingnya, "Kalian berdua pergi dan tangkap wanita jalang itu, aku ingin mengambil fotonya dari dekat." Claudia sedikit panik saat ini dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, tetapi pada saat yang sama dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia tahu betul bahwa Huang Xinyu jelas tidak bercanda dengannya. Gadis ini tampak tidak berbahaya. Faktanya, hatinya sangat buruk. Di hari kerja, dia sering menindas teman sekelas Tionghoa yang belajar sendirian. Bahkan lebih umum lagi melakukan perundungan di kampus di sekolah. Dia dapat menghitung jumlah siswa yang pernah ditindas olehnya di sekolah, di kedua tangan. Dan dia memang memiliki latar belakang tertentu dalam keluarganya. Begitu banyak hal yang bisa diselesaikan, dan kebanyakan orang benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Pada saat ini, Li Xiaofen tiba-tiba berdiri di depan Claudia tanpa ragu-ragu, dan kemudian meminta bantuan dia melihat ke arah Ye Chen, yang terdiam di samping dia. Tidak mengerti mengapa saudara laki-laki Ye Chen, yang selalu membenci kejahatan, melihat Claudia diintimidasi oleh remaja bermasalah ini tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Faktanya, Ye Chen tidak ingin pertunjukan yang bagus. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk memahami dan mengamati gadis bernama Claudia ini. Di satu sisi, dia akan melihat tingkah laku gadis itu, dan di sisi lain, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa informasi tentang pengalaman hidupnya. Dalam proses menghina Claudia barusan, orang-orang ini secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Misalnya, meskipun Claudia adalah ras campuran, dia seharusnya belajar di sekolah dengan sejumlah besar orang Tionghoa. Jadi dia akan mengikuti ini. Beberapa remaja Tionghoa adalah teman sekelas. Contoh lain, ayah Claudia sebenarnya adalah anggota mafia Italia semasa hidupnya. Bahkan dari perilaku Huang Xinyu sebelumnya yang aktif menjilat Claudia, bisa jadi terlihat ayah Claudia adalah anggota mafia Italia. Ayah dia pastilah seorang petinggi mafia semasa hidupnya. Ye Chen bahkan menduga Claudia ini mungkin punya beberapa keahlian. Karena meski sosoknya agak kurus, menurut Ye Chen ayolah, rasa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Terlihat dia sudah berlatih sejak lama. Ye Chen bahkan merasakannya meski keempat remaja bermasalah ini berteriak keras, ketika mereka benar-benar bertarung, mereka berempat digabungkan, mungkin bukan lawan Claudia. Namun,
Ketika Ye Chen tiba-tiba menatap Li Xiaofen dan melihat bahwa mata Li Xiaofen tampak penuh keraguan dan kebingungan tentang dia, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa terus melihatnya seperti ini. Itu sebuah drama. Jika dia terus menonton seperti ini, saudara perempuannya, yang tidak tahu kenapa, akan sangat kecewa padanya. Jadi Ye Chen segera melangkah maju, memblokirnya di depan Li Haoyang, dan berkata dengan tenang, "Saya melihat bahwa Anda semua adalah orang Tionghoa, dan ketika Anda pergi keluar, bukankah orang tua Anda mengajari Anda untuk tidak menonjolkan diri, Huang?" Xinyu memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan nada meremehkan, "Brengsek, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa bibiku peduli padamu, Ye?" Chen mengerutkan kening, menatap Li Haoyang, mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, dan berkata dengan serius, "Adik, mulut pacarmu sangat buruk, jika kamu bahkan tidak memukulnya, apakah kamu masih menunggu tahun baru?" Begitu Ye Chen selesai berbicara, Huang Xinyu sepertinya telah diinjak ekornya, dan mengumpat dengan marah, "Kamu bilang mulutku jelek, percaya atau tidak, aku akan menelepon seseorang dan merobek mulutmu." Huang Xinyu sangat marah. Tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka bahwa pacarnya, yang selama ini selalu tunduk padanya, tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan gigi terkatup, dan berkata dengan suara dingin, "Mulutmu bau, brengsek." Huang Xinyu menatap dengan mata terbelalak. Dia membuka matanya dan mengutuk, "Li Haoyang, apa yang kamu katakan tentang aku?" Li Haoyang berteriak keras dan meraung, "Aku bilang mulutmu bau." Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas ke depan, dia meraih kerah Huang Xinyu, mengangkat tangan kanannya, dan memukul wajahnya ke kiri dan ke kanan. Kali ini, semua orang yang hadir kecuali Ye Chen tercengang. Terutama dua pengikut Claudia dan Huang Xinyu. Mereka semua adalah teman sekelas sebelumnya, dan mereka tahu betul betapa rendah hati Li Haoyang di depan Huang Xinyu. Selama Huang Xinyu tidak bahagia, Li Haoyang bahkan tidak berani bernapas di depannya. Selain itu, Huang Xinyu akan meninju dan menendangnya setiap kali dia merasa tidak senang. Bahkan di sekolah, jadi tidak ada yang menyangka Li Haoyang akan tiba-tiba menyerang Huang Xinyu. Huang Xinyu sendiri tercengang. Dia telah hidup selama 18 tahun tanpa dipukuli. Dia tidak menyangka Li Haoyang, yang seperti anjing di sekitarnya, berani memukulnya. Dia segera berteriak dengan marah, "Li Haoyang, kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu bajingan, sialan." Li Haoyang sangat marah sehingga dia menamparkan orang lain dalam serangkaian tamparan. Tamparan itu membuat pipi orang lain memar dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Dia masih belum puas dengan tamparan. Sambil menamparnya, dia berteriak dan mengutuk, "Huang Xinyu, aku sudah lama menoleransimu, bukankah kamu satu-satunya yang memiliki dua orang di rumah? Apa masalahnya denganku? Aku tidak akan memukul kamu sampai mati." Huang Xinyu ditampar belasan kali berturut-turut hingga kepalanya tertegun dan bengkak. Ponsel yang dipegangnya juga jatuh ke tanah karena tidak dapat dipegang di tanah. Melihat ini, Ye Chen mengambilnya dan menemukan bahwa Huang Xinyu telah membuka platform video pendek sebelumnya dan bahkan siap untuk merekam. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudari ini baru saja berteriak bahwa dia ingin merekam video. Mengapa telepon ini masih di sana? Apakah jatuh ke tanah? Sepertinya tidak nyaman untuk mengambil gambar. Bagaimana kalau saya bantu?" Setelah mengatakan itu, dia mengklik tanda plus di layar, mengarahkan kamera langsung ke wajah Huang Xinyu, dan menekan ambil. Saat ini, kesombongan Huang Xinyu telah terkuras. "Ayah kandungku memang kaya, tapi uang jauh tidak bisa menyelamatkanku dari tamparan di wajah." Meskipun Li Haoyang sedikit pemalu sebelumnya, dia masih seorang pemuda dengan tinggi 1,8 meter, dan kebugaran fisiknya memiliki keunggulan dibandingkan Huang Xinyu. Jadi menamparnya puluhan kali berturut-turut seperti bermain, dan Huang Xinyu tidak memilikinya kemampuan untuk menolak sama sekali. Tidak. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wajah Huang Xinyu dipukuli hingga ke kepala babi. Kedua pengikut itu sama cemasnya seperti semut di panci panas. Mereka tidak tahan menonton, dan tidak bisa menghentikan mereka. Lagi pula, mereka juga takut Li Haoyang akan menjadi gila dan menangkap mereka berdua dan memukulinya bersama-sama.
Melihat Huang Xinyu hampir pingsan karena pemukulan, Ye Chen berhenti syuting dan kemudian mengklik untuk mengunggah. Segera setelah itu, dia menepuk bahu Li Haoyang dan berkata dengan ekspresi mencela di wajahnya, "Hei, nak, kamu tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Bagaimana kamu bisa memukuli seorang gadis sampai mati?" Li Haoyang berhenti dengan enggan. Dia bergerak dan mengumpat dengan marah, "Bah, wanita jalang bau ini, tidak peduli dia jelek, kuncinya dia sangat pelit, dia begitu sombong setiap hari karena dia punya 2 orang kaya yang bau dipulang, dan dia masih mentraktirku sepanjang waktu, berteriak 5 atau 6, aku sudah lama bersamanya, bahkan jika aku memukulnya sampai mati, tidak ada salahnya." Ye Chen memotret Li Haoyang menghadap ponsel Huang Xinyu, lalu melangkah maju dan memasukkan kembali ponsel tersebut ke dalam ransel LV Huang Xinyu. Lalu dia menepuk bahu Li Haoyang lagi dan berkata dengan tulus, "Oh, meskipun kamu marah lagi, kamu tidak bisa kejam sekali. Lihatlah gadis kecil yang kamu pukul, dan ayahmu sendiri hampir tidak dapat mengenalinya. Itu keterlaluan. Apakah kamu tidak takut ayahmu akan datang ke Kanada dan menimbulkan masalah bagimu?" Pada saat ini, Li Haoyang kesadaran tiba-tiba kembali jernih. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Huang Xinyu yang dipukuli hingga kepala babi dan tidak sadarkan diri di depannya, dan dia tiba-tiba ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan keras, memeluk Huang Xinyu dan menangis dengan keras. "Xinyu, ada apa denganmu, Xinyu? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya, tiba-tiba marah. Aku takut sekali. Jangan salahkan aku, Xinyu. Xinyu, bangun dan katakan sesuatu padaku. Xinyu, aku sangat takut. Tolong bangunkan, cepat bangun." Setelah itu, dia melihat Huang Xinyu tidak sadarkan diri dan tidak responsif. Dia segera berbalik dan berkata kepada 2 gadis lainnya, Kalian berdua harus bersaksi untukku. Aku sedang terburu-buru dan kehilangan akal. Aku tidak bermaksud menyakiti Xin. Sialan, Xinyu adalah pacarku dan orang yang paling kucintai. Bagaimana bisa aku dengan sengaja menyakitinya? Itu semua impulsif, yang lain hanya tidak tahu mengapa Li Haoyang akan memperlakukan Huang Xinyu. Tetapi melihat adegan ini, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin Li Haoyang diintimidasi terlalu keras oleh Huang Xinyu di hari kerja, dan tiba-tiba emosinya pecah dan dia kehilangan akal sehatnya. Sekarang emosi berangsur-angsur memudar dan rasionalitas berangsur-angsur kembali. Saya menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan besar. Saat aku memikirkannya seperti ini, aku merasa semuanya langsung menjadi masuk akal. Bahkan Li Haoyang sendiri berpikir bahwa dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana masalah ini akan berakhir. Jika Huang Xinyu tidak mau melepaskannya setelah bangun tidur, maka dia akan benar-benar dikutuk. Ye Chen menghela nafas saat ini dan berkata kepada Li Haoyang, "Oke, ayolah, berhenti menangis di sini. Prioritas utama sekarang adalah segera mengirim orang itu ke rumah sakit. Jika tidak, jika sesuatu terjadi padanya, hidupmu akan hancur." Li Haoyang sadar dan buru-buru panik berkata, "Ya, kirim ke rumah sakit secepatnya, hubungi telepon darurat." Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ambulans datang terlalu lambat. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Ini merepotkan. Rumah sakit umum tidak jauh dari sini. Saya akan naik taksi untuk membawanya ke sana." Setelah itu, dia buru-buru memeluk Huang Xinyu dan berlari keluar dengan putus asa. Melihat kedua pengikutnya masih berdiri dengan bodoh, Ye Chen berkata, "Mengapa kalian berdua masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak cepat dan mengikuti?" Baru kemudian keduanya kembali sadar, saling memandang, dan buru-buru bergegas keluar pintu. Dia keluar dan mengejarnya. Li Xiaofen menarik napas dalam-dalam saat ini dan menghela nafas. Memang benar bahwa orang jahat memiliki cobaan dan kesengsaraannya sendiri. Saya pikir Huang Xinyu tidak akan dapat meninggalkan rumah sakit selama 10 atau 20 hari ke depan. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya baru saja menggunakan ponselnya untuk mengirim video pendek.
diperkirakan untuk waktu yang lama di masa depan. Bahkan jika dia pulih, dia tidak akan dapat menunjukkan wajahnya. Li Xiaofen tidak bisa menahan tawa dan berseru. Saudara Ye Chen, kamu sangat jahat. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan nafas. Sepertinya Li Hao yang sering diintimidasi oleh Huang Xinyu, dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, ya. Ye Chen mengangguk, tersenyum sedikit, dan menyembunyikan pahala dan ketenaran. Kali ini dia tidak memberi Li Hao yang petunjuk psikologis menyeluruh seperti yang dia lakukan pada Wu Qi sebelumnya. Kali ini, agar tidak mengungkapkan jejak apapun, dia sengaja menggunakan energi spiritual untuk memberi Li Hao yang saran psikologis yang jauh lebih lembut daripada Wu Qi. Setelah berhasil membuatnya kehilangan akal, dia menggunakan 2 saran psikologis berturut-turut untuk mendapatkan kembali kewarasannya, kembali. Dengan cara ini, memberikan perasaannya kepada orang lain dan Li Hao yang berarti menjadi bersemangat, kehilangan akal, dan menyakiti orang lain dengan penuh nafsu. Bagi Ye Chen, ini adalah cara bermain yang baru. Claudia berkata dengan wajah bersyukur saat ini, "Terima kasih, Saudari Xiaofen, terima kasih Tuan Ye." Li Xiaofen tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih saja pada Li Hao yang." Claudia membungkus sedikit kepada mereka berdua, lalu berkata kepada Li Xiaofen berkata, "Saudari Xiaofen, saya sibuk di belakang." Li Xiaofen berkata, "Kamu bisa istirahat sebentar, atau kamu bisa menjaga kasir untukku sebentar, dan aku akan membersihkan bagian belakang." Claudia buru-buru berkata, "Ini aku, pergi." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Li Xiaofen berbicara, dia berbalik dan pergi ke gudang kecil di belakang toko serba ada. Ye Chen melihat punggung Claudia, merasa semakin penasaran dengan gadis ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia memiliki intuisi bahwa orang misterius itu mungkin akan segera mengiriminya pesan. Benar saja, kurang dari 2 menit kemudian, dia menerima pesan dari orang misterius tersebut. Pesan tersebut hanya terdiri dari 8 kata, bahwa dia keluar dari Kanada secepatnya. Ketika dia menerima pesan ini, Ye Chen menelepon lagi tanpa berpikir, seperti yang diharapkan, telepon dimatikan lagi. Kali ini, dia tidak terus mencari tahu identitas pihak lain, melainkan berbalik dan melirik ke gudang. Melihat Claudia mengenakan celemek sibuk di dalam, dia diam-diam memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Di matanya, gadis bernama Claudia ini tampak semakin menarik. Jadi, dia dengan sengaja berpura-pura tidak menganggap serius pesan teks pengingat itu sama sekali, dan berkata kepada Li Xiaofen sambil tersenyum, "Xiaofen, haruskah kita makan di luar malam ini, atau haruskah kita makan di rumah?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, lihat kakak Ye Chen kalau mau makan di rumah, tunggu saja Bibi Li kembali, kita bisa pulang dan memasak bersama. Kalau mau makan di luar, putuskan saja mau makan makanan barat atau Cina. Makanan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ayo makan di rumah, sudah lama sekali. Saya belum pernah mencicipi masakan Bibi Li." Li Xiaofen buru-buru berkata, "Saya akan pergi membeli bahan makanan sebentar lagi." Itu, Li Xiaofen berkata kepada Claudia di gudang, "Claudia, aku akan pergi ke sana sebentar lagi. Kita akan pergi ke pasar sayur, tolong jaga kasirnya." Claudia mengangguk dan berkata dengan sopan, "Oke." "Kakak Xiaofen?" Li Xiaofen bertanya padanya sambil tersenyum. "Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu makan malam ini? Beritahu saudari." Claudia buru-buru berkata, "Saudari Xiaofen, saya tidak akan makan di rumah malam ini. Tuan Ye datang sejauh ini untuk sampai jumpa dan Bibi Li. Pasti banyak yang ingin kamu bicarakan. Kebetulan aku ada janji dengan teman-teman malam ini." Li Xiaofen berkata dengan serius, "Apa kamu tidak tahu, saudari? Ada apa denganmu? Dari apa yang disebut teman-teman Anda di masa lalu menambah penghinaan terhadap cedera atau menjauh dari Anda? Bagaimana mereka bisa diandalkan?" Saat dia mengatakan itu, Li Xiaofen tidak tahan untuk mengatakan apapun. Dia melanjutkan, "Kamu adalah tidak diizinkan pergi kemanapun malam ini. Kita berempat akan makan malam bersama."
Claudia ragu-ragu sejenak dan mengangguk ringan. Lalu dia melirik ke arah Ye Chen lagi dan melihat Ye Chen dengan tangan di sakunya, berkeliaran di sekitar toko. Sedikit kecemasan muncul di antara alisnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun masuk dengan sebatang rokok di mulutnya. Orang ini berwajah Tionghoa, tingginya sekitar 1,7 meter, dan memiliki gaya rambut Chen Haonan di Young and Dangerous 20 tahun lalu, dan juga dicat coklat. Begitu dia memasuki pintu, dia pertama kali melihat Ye Chen berdiri diam di samping rak. Dia melihat sekeliling dan melihat Li Xiaofen dan Claudia, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, di mana bosnya? Di mana petugasnya?" Ketika Li Xiaofen mendengar suara itu, ekspresinya berubah. Dia bertukar pandang dengan Claudia, lalu mengulurkan tangan untuk memblokirnya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kasir. Melihat pria itu, Li Xiaofen tersenyum sopan dan berkata, "Saudara Lei, mengapa kamu ada di sini?" Pria bernama Saudara Lei itu tertawa, memandang Li Xiaofen dengan alis terangkat, dan bertanya, "Xiaofen, bagaimana bisnis hari ini?" "Itu tidak apa-apa." Li Xiaofen tersenyum sopan dan berkata, "Situasi kita sama setiap hari, tidak ada perubahan." Saudara Nalei mengangguk, bersandar di meja dengan tangannya, mendekati Li Xiaofen, dan berkata dengan sambil tersenyum, "Xiaofen, kenapa kamu tidak lebih memikirkan apa yang dikatakan kakak Lei kepadamu terakhir kali? Kamu tahu, kakakmu Lei sekarang sudah menjadi sosok yang besar. Sepupu kecilku mengenalimu sebagai saudara perempuan baptisku lagi. Ayo pergi bersama. Jika kita menjadi pasangan lagi, bukankah lebih baik jika kita berciuman?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Saudara Lei, kamu benar-benar pandai bercanda. Kamu adalah sosok terkenal di Chinatown dan bahkan seluruh Vancouver. Bagaimana kamu bisa cocok dengan penampilanku yang biasa? Aku pantas untukmu. Selain itu, kamu sekarang adalah sosok yang populer di geng Italia, jadi akan lebih cocok bagimu untuk menemukan seorang gadis Italia." Saudara Lei berkata dengan serius. "Xiaofen, kakak Lei, aku sangat merasakannya padamu. Itu benar-benar pelajaran. Sejujurnya, orang-orang Italia itu mendesakku untuk mencari gadis Italia, dan bahkan mengatakan mereka bisa mencarikanku gadis Italia asli dari Sisilia. Tapi aku masih ingin menemukanmu, Saudara Lei. Kita semua orang Tionghoa. Lagi pula, kita adalah keturunan dinasti Yan dan Huang, bukan?" Saat dia berbicara, dia menghisap rokoknya, memperlihatkan gigi kuningnya yang berasap, dan berkata sambil tersenyum, "Xiaofen, izinkan saya melihat seluruh Chinatown. Pergi dan lihat apa yang menurut Anda terbaik. Jika kita bisa membuatnya berhasil, itu akan menjadi cerita bagus di Chinatown mulai sekarang." Li Xiaofen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lei, sejujurnya, saya benar-benar tidak cocok untuk Anda. Saya tidak memiliki kepribadian untuk bertarung dan membunuh sepanjang hari. Jadi saya hanya ingin mencari seseorang untuk jalani kehidupan yang stabil." Melihat tekad Li Xiaofen, Saudara Lei membuang puntung rokok keluar pintu. Lalu memandang Li Xiaofen dan bertanya dengan sangat serius berkata, "Xiaofen, saya benar-benar tidak ingin memberi Anda kesempatan kepada Saudara Lei. Bahkan jika kamu hanya mencoba untuk bergaul dengan saudaramu Lei, jika kamu benar-benar merasa itu tidak berhasil, kita bisa putus. Kakakmu Lei juga orang yang hebat sekarang. Aku akan mengikutimu Lei. Kakak, saudaramu Lei tidak akan membiarkanmu menderita." Li Xiaofen berkata dengan sopan, "Terima kasih, Saudara Lei atas kebaikanmu. Tetapi kami benar-benar tidak cocok satu sama lain." Saudara Lei bertanya kepadanya, "Kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya?" Li Xiaofen berkata sambil sedikit tertawa. Dia berkata dengan canggung, "Maaf, Saudara Lei." Saudara Lei berhenti sejenak, tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting dalam hal semacam ini adalah keinginanmu dan kemauanku. Meskipun kakakmu Lei tidak berpendidikan tinggi, tapi kualitasnya benar-benar bagus. Jika kamu tidak setuju, kakak Lei tidak akan pernah memaksanya." Setelah mengatakan itu, dia menegakkan tubuh. Melihat
sekeliling, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana sepupu kecilku, mengapa tidak lihat dia keluar untuk menyapa sepupunya. Li Xiaofen berkata, Claudia sedang sibuk, mungkin dia tidak mendengarnya. Apa yang sedang kamu sibuk dengan? Saya belum tahu situasi di toko Anda, apakah tidak ada pelanggan setelah makan malam? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Hei, sobat, apa yang kamu lakukan? Belanja, saya tidak menunda Anda, bukan? Ye Chen He berkata dengan tenang, saya saudara laki-laki Li Xiaofen. Aduh, saudara Lei datang dengan tergesa-gesa, mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan berkata dengan sangat sopan, ternyata dia saudara laki-laki Xiaofen. Senang bertemu denganmu, sobat, dari mana asalnya? Dari rumah, Li. Xiaofen berkata dengan tergesa-gesa, adikku kebetulan bekerja di Amerika dan datang menemui kami. Saudara Nalei mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, saudaraku, tolong bantu saya membujuk Xiaofen ketika Anda punya waktu. Saya tulus padanya. Ada banyak orang di Chinatown yang menyukai Xiaofen. Saya, Guo Lei, pasti akan melakukannya. Yang paling riang, Ye Chen berkata dengan tenang, saya tidak bisa membuat keputusan tentang hal semacam ini. Saya menghormati keinginan Xiaofen sendiri. Hei, Guo Lei menghela napas dan berkata, sebaiknya aku pergi menemui sepupu kecilku. Dengan mengatakan itu, dia berjalan langsung ke gudang kecil di belakang. Ketika dia sampai di pintu gudang, Guo Lei hendak membuka pintu, tetapi pintunya terbuka dari dalam. Claudia memandang Guo Lei dan bertanya tanpa ekspresi, kamu mencariku, ada apa? Guo Lei berkata dengan tatapan tak berdaya, lihat apa yang kamu katakan, aku adalah saudaramu, meskipun hubungannya agak jauh, dia juga saudaramu. Sejak hal sebesar itu terjadi di rumah, kamu hanya mempermainkannya, dia menghilang. Lihat betapa terbakarnya wajahnya. Jika kamu tidak segera pergi ke rumah sakit dan menghindariku sepanjang hari, tahukah kamu betapa tidak nyamannya perasaanku, sang kakak? Claudia berkata dengan dingin, terima kasih atas perhatian Anda, saya baik-baik saja sekarang. Guo Lei menghela nafas dan berkata, oke, tidak apa-apa sekarang kalau seperti ini. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah sakit bersamaku di sore hari dan biarkan dokter melihat apakah ada cara untuk menyembuhkan wajahmu. Selama kata dokter bisa disembuhkan, saya akan menyembuhkannya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda punya. Tidak perlu, Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku cukup menyukai penampilanku sekarang. Guo Lei menghela nafas tak berdaya, menunjuk ke arah Claudia, dan berkata dengan emosi, kamu, benar-benar keras kepala, ayolah, aku tidak akan mengganggumu di sini lagi, jika kamu membutuhkan bantuan untuk apapun di masa depan, ya, datanglah padaku di George Street. Setelah itu, dia kembali ke kasir, melambai ke Li Xiaofen, dan berkata dengan serius, Xiaofen, jika kamu masih bisa mempertimbangkan apa yang aku katakan, berikan padaku sebelum malam ini katakan padaku, Claudia memiliki informasi kontak saya. Li Xiaofen tersenyum tanpa berpikir dan berkata, baiklah, saya tidak akan mempertimbangkan saudara Lei, kami benar-benar tidak cocok. Guo Lei melambaikan tangannya, jangan terburu-buru menolak, pikirkan lagi. Kemudian, dia melambai kepada Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, sobat. Setelah itu, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Guo Lei pergi, dan Li Xiaofen menghela napas lega. Ye Chen bertanya padanya, Xiaofen, apakah Guo Lei ini sering datang untuk mengganggumu? Li Xiaofen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, orang itu adalah harimau tersenyum yang terkenal di Chinatown. Lihatlah senyum di wajahnya ketika dia berbicara. Kamu adalah sopan kepada semua orang. Tetapi dalam hatimu kamu lebih buruk daripada orang lain. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku lebih spesifik? Ini, Li Xiaofen melirik ke arah gudang, dan kemudian berbisik dia berkata, saya akan memberitahu Anda perlahan-lahan ketika saya memiliki kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, Claudia sudah keluar.
Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, Guo Lei melakukan penipuan telekomunikasi di Tiongkok dan melarikan diri setelahnya kejadian itu. Saat aku tiba di Kanada, aku tinggal bersama ibuku. Kakek Guo Lei dan nenekku adalah kakak beradik. Kedua keluarga itu sedikit banyak mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. Dan Guo Lei adalah satu-satunya keluarga yang anak dalam keluarga. Ibunya takut dia akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Jadi dia memohon padaku. Ibu saya menerimanya. Dan kemudian ibu saya mengatur agar dia bekerja dengan ayah saya sebagai sopir. 3 bulan lalu, Guo Lei dan orang kedua di kelompok itu membujuk ayah saya untuk bekerja sama dengan geng Amerika. Tetapi ayah saya tidak setuju. 2 bulan lalu, seseorang membakar rumah saya. Dari 5 anggota dari keluarga, aku adalah satu-satunya yang lolos secara kebetulan. Sejak itu, orang kedua dalam komando kelompok telah mengambil alih posisi ayahku, dan Guo Lei telah menjadi orang yang populer di bawah kepemimpinannya. Ye Chen bertanya padanya, apakah ada bukti bahwa mereka yang menyalakan api? Tidak, Claudia berkata tegas dengan mata merah, meskipun tidak ada bukti langsung. Itu pasti mereka. Marvin bertanya lagi, apa yang dilakukannya, kata polisi. Claudia mengatupkan bibirnya dan berbisik, polisi Vancouver mengatakan kebakaran itu disebabkan oleh kecelakaan. Mereka mengatakan bahwa tikus itu menggerogoti kabel di ruang bawah tanah, menyebabkan korsleting, dan api menyala lagi. Barang mudah terbakar yang disimpan di ruang bawah tanah, yang mereka sebut barang mudah terbakar, adalah 50 galon bensin. Keluarga kami belum pernah menyimpan bensin di ruang bawah tanah sebelumnya. Pada titik ini, Claudia tersedak dan berkata, dan Guo Lei yang saya buat janji dengan ibuku seminggu sebelumnya untuk datang ke rumahku untuk makan malam pada malam kebakaran. Dia secara khusus membawakan 2 botol anggur merah dan beberapa minuman untuk saudara laki-lakiku hari itu. Karena aku tidak terlalu menyukainya, saya tidak makan di rumah malam itu. Setelah makan, terjadi kebakaran malam itu. Claudia menyeka air matanya dan melanjutkan, saat api mulai menyala, saya pergi ke kamar orang tua saya secepat mungkin. Saat itu, saya menemukan orang tua saya telah pergi. Dia bernapas, dan kemudian saya pergi ke kamar kedua adik laki-laki saya. Mereka juga tidak bernapas dan detak jantungnya. Li Xiaofen tercengang dan berkata, kalau begitu, lalu, orang tuamu dan kalian berdua bukankah kakakku mati dalam kebakaran? Ini jelas pembunuhan. Bukankah polisi menyelidikinya? Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, hasil yang diumumkan oleh polisi adalah bahwa dia meninggal dalam kecelakaan. Setelah saya melarikan diri dari lokasi kebakaran, saya menemukan tempat itu tersembunyi. Selama beberapa hari saya bersembunyi, Guo Lei menandatangani formulir persetujuan kremasi sebagai anggota keluarga, dan kemudian dia mengkremasi orang tua saya dan 2 orang yang lebih muda saudara. Tidak ada bukti tentang masalah ini. Li Xiaofen berkata tanpa sadar. Anda harus pergi ke polisi dan menuduh mereka melakukan pembunuhan. Beritahu polisi situasinya, dan biarkan polisi menangkap mereka semua. Ye Chen berkata dengan tenang saat ini. Waktu, Xiaofen, alasan mengapa Claudia masih hidup adalah karena dia. Semua ini tidak diberitahukan kepada polisi. Iya, Claudia mengangguk sedikit dan berbisik, mereka mengira saya lolos dari api karena keberuntungan, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya sebenarnya ada di sana ketika kebakaran terjadi. Saya sudah mengetahui bahwa orang tua dan adik laki-lakiku telah meninggal. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan membiarkanku hidup. Li Xiaofen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu sejak kamu melarikan diri, mengapa kamu kembali? Claudia berkata tanpa daya, bagaimana kalau aku tidak kembali? Jika aku tidak kembali, mereka bisa menebak bahwa aku pasti mengetahui sesuatu, jadi mereka tidak berani kembali. Kalau begitu, mereka pasti akan mencariku kemana-mana dan membunuhku dengan cepat. Sebaliknya, hanya ketika saya kembali barulah mereka melepaskannya. Saya merasa semuanya telah dilakukan dengan sempurna, berpikir bahwa saya pasti tidak tahu apa-apa. Apalagi mereka tidak meragukan perkataanku.
Aku bilang pada mereka bahwa alasan aku menghilang selama beberapa waktu adalah karena anggota keluargaku meninggal dan wajahku terbakar. Kejutannya terlalu hebat, jadi aku tidak mau menemui siapapun, dan aku menunggu sampai aku bisa pulih perlahan. Setelah perlahan menerima kenyataan ini, aku memutuskan untuk kembali. Li Xiaofen bertanya lagi, bagaimana jika mereka khawatir dan ingin menghilangkan akarnya? Tidak, Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian orang tua dan saudara laki-laki saya disamarkan sebagai kecelakaan besar. Sekarang setelah saya kembali, di mata semua orang, saya satu-satunya orang malang yang selamat. Jika aku tiba-tiba mati suatu hari nanti, hal itu akan terlihat terlalu disengaja di mata orang luar. Jadi selama mereka yakin bahwa aku tidak mengetahui cerita di dalamnya, mereka tidak akan mengambil risiko membunuhku. Terlebih lagi, jika saya ingin memberi saya untuk membalas dendam kepada orang tua dan dua adik laki-lakinya, mereka harus kembali ke Vancouver untuk mendapat kesempatan. Berbicara tentang hal ini, Claudia kembali menangis. Hanya saja ketika saya kembali, orang tua dan dua adik laki-laki saya telah dikremasi dan dikuburkan dengan tergesa-gesa. Sebagai satu-satunya kerabat mereka, saya tidak dapat mengirim mereka dalam perjalanan terakhir mereka. Setelah mendengar ini, Li Xiaofen tidak bisa menahan air matanya. Dia dengan lembut memeluk Claudia dan tersedak oleh isak tangis. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Claudia berkata sambil menangis, aku tidak berani mengatakannya sebelumnya. Karena takut jika kata-kata ini tersebar, aku akan mati. Ye Chen mau tidak mau menatap Claudia dengan kagum saat ini. Gadis ini baru berusia 18 tahun. Tapi dia masih bisa mengatasinya dalam menghadapi cobaan yang begitu besar. Dia menganalisis situasinya dengan sangat teliti. Selain itu, dia membuat penilaian paling tenang, yang sungguh luar biasa. Bahkan dia tahu bahwa Guo Lei adalah pelaku yang membunuh keluarganya. Tapi dia masih punya keinginan untuk mati ini, keberanian untuk kembali ke sini sungguh luar biasa. Saat ini, Ye Chen, yang diam, berkata, Xiaofen, kamu pergi ke jalan, belikan aku pancake, Li. Xiaofen sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba memintanya untuk membeli pancake dan buah-buahan saat ini. Tepat ketika dia hendak bertanya kepada Ye Chen alasannya, Ye Chen berhenti berpura-pura dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan, dan aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Claudia mengobrol, Li. Xiaofen sangat gembira saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat cakap dan pasti punya cara untuk membalaskan dendam Claudia. Memikirkan hal ini, dia segera menyeka air matanya dan berkata dengan penuh semangat, baiklah, saudara Ye Chen, aku akan pergi dan menjemputnya sekarang. Kamu membelinya. Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Claudia, Claudia, jika kamu punya keluhan, beritahu saja pada saudara Marvin, dan dia pasti akan membantumu menemukan solusinya. Claudia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin mengobrol pribadi dengannya. Saat ini, Li Xiaofen sudah berlari keluar pintu dan menyerahkan papan nama bisnis di meja. Pintu itu menjadi penangguhan bisnis. Ye Chen memandang Claudia saat ini dan bertanya langsung ke intinya, katakan padaku. Kamu telah mengirimiku pesan teks dalam 2 hari terakhir. Ingin aku datang dan membawa Xiaofen pergi. Apa dia dalam bahaya? Claudia memandang Ye Chen dan bertanya dengan panik. Kamu? Bagaimana kamu tahu itu aku? Ye Chen berkata dengan serius. Sejak pertama kali aku memasuki toko dan melihatmu, aku tahu itu adalah Anda. Claudia semakin bingung dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Ye Chen menunjuk bekas luka di wajahnya dan berkata dengan ringan, karena bekas luka di wajahmu semuanya palsu. Bersambung.